Shalom Bapak Ibu dan Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di tahun 2021. Tentu banyak hal yang terjadi di tahun 2020 dan bolehkah saya bertanya, apakah kita menjadi seorang suami yang lebih baik di tahun ini? Apakah kita menjadi seorang istri yang lebih baik di tahun ini? Apakah kita menjadi seorang kakak yang lebih baik di tahun ini? Karena saya percaya pertumbuhan selalu dibarengi dengan kehidupan kita yang menjadi lebih baik. Dan saya percaya, saya mau men-challenge setiap kita, apakah kita juga mengenal Tuhan kita dengan lebih baik. Karena saya percaya di tahun ini kita akan banyak membahas tentang Yesus. Dan khusus di kali ini kita bicara tentang bagaimana pelayanan Yesus yang luar biasa. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan di Yohanes pasal yang kelima ayat 17. Itu adalah sebuah konteks di mana ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ada ayat yang saya berhenti ketika saya membaca karena ada sesuatu yang menarik di ayat itu. Dikatakan demikian, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus mengenali Bapaknya, Allahnya. Ketika dia menjadi manusia, dia melihat Bapaknya dan mengenal, bukan cuma tahu tapi mengenal. Sehingga dia tahu apa yang Bapaknya kerjakan, saudara. Maka ketika dia mengenal dengan benar, dia mengerjakan sesuatu dengan benar. Ketika dia tahu Bapaknya penuh dengan kuasa, dia melakukan ministry dia, pelayanan dia dengan luar biasa. Kenapa saudara kita begitu penting untuk kita mengenal Allah yang benar, saudara? Karena ketika saudara mengenal Allah yang salah, dengan pandangan yang salah, kita mempunyai kehidupan yang biasa-biasa. Ketika kita berdoa, saudara. Mungkin kau berdoa di dalam rumahmu, kau berpikir bahwa Tuhan terlalu sibuk, gak akan pernah dengerin kehidupan saudara. Saudara akan tidak pernah berdoa kembali karena kau berpikir bahwa Tuhanmu tidak pernah mendengarkan kehidupan saudara. Atau mungkin hari ini kita mulai berpikir bahwa Tuhan kita berkuasa, ya. Tetapi berkuasanya ya kalau ada rancangan manusia yang mungkin bisa menggagalkan, mungkin Tuhan kita bisa digagalkan rencananya. Atau si jahat bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan mungkin ketika kita punya pandangan yang demikian, saudara, sewaktu malam kita sudah melakukan yang terbaik. Kita gak bisa istirahat dengan baik. Kenapa? Karena kita berpikir ada orang-orang jahat yang mampu menggagalkan rencana Tuhan. Mau gak kita belajar bersama hari ini, saat ini? Untuk kita mengenal Tuhan dengan benar supaya apa? Supaya kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika melayani dengan sungguh-sungguh ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya teringat dengan kisah di mana ketika Allah memperkenalkan dirinya. Bukan hanya kita mendengar dari kata orang, dari pengkhotbah yang A atau pengkhotbah yang B. Namun kita belajar sendiri untuk kita mengenali Tuhan di dalam Alkitab. Apa yang dia wahyukan, siapa diri dia. Dan pertama kali Allah memperkenalkan dirinya. Disebutkan di Kejadian 17 ayat yang pertama katakan demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Umur Abraham tidak lagi menjadi muda, namun Tuhan memperkenalkan dirinya. Apa yang kita bisa belajar di sini? Tidak pernah terlambat untuk kita terus mengenal Tuhan kita, untuk kita mengenal Allah kita. Dan saudara, ketika engkau mengenal Allahmu yang Maha Kuasa ini, ada sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan bicara Akulah Allah yang Maha Kuasa, dalam bahasa aslinya adalah El Shaddai. Mungkin beberapa di antara kita tahu tentang kata El Shaddai. Tapi saya mencoba menyelidiki arti kata El Shaddai dalam Alkitab LAI terjemahan baru. Nama El Shaddai diterjemahkan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Alasannya adalah kata Shaddai dipandang berhubungan dengan kata Shaddad atau Lisdot yang berarti mengalahkan atau menghancurkan. Apa arti Maha Kuasa, saudara? Dia Tuhan yang sanggup membelah lautan supaya bangsa Israel melewati laut tersebut, saudara. Dia Allah yang sanggup membangkitkan orang yang mati bangkit lagi. Artinya Maha Kuasa. Dia tidak dibatasi oleh hukum-hukum alam.
Dia sanggup mengerjakan sesuatu lebih daripada apa yang dibayangkan. Karena firman Tuhan katakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kenapa si penulis tidak hanya cukup dia mampu melakukan yang dia firmankan. Karena si penulis Alkitab pun percaya bahwa dia mampu melakukan yang lebih dari apa yang didoakan dan dipikirkan. Apakah hari ini setelah kejadian di tahun 2020 kita masih mempunyai iman bahwa Allah kita yang maha kuasa tersebut? Namun tidak cukup sampai di situ saudara. Kata Shaddai ketika saya selidiki lebih jauh bisa ya terkait dengan kata lain yaitu kata Shad. Dari segi tata bahasa lebih dekat dengan kata Shaddai dan dalam leksikon Ibrani artinya dijelaskan sebagai berikut. Yaitu kata breast atau seperti seorang ibu menyusui anaknya. Artinya apa? Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan yang primer dalam kehidupan kita. Masih kita percaya? Atau lewat pengalaman di tahun 2020? Mungkin hari-hari ini kita mulai lemas saudara. Kita mulai nggak percaya lagi Tuhan mampu mengerjakan sesuatu yang lebih daripada yang dibayangkan. Mari kita mau belajar bersama lewat kejadian Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena dia memperkenalkan Allah El Shaddai kepada 3 pribadi dan sering kali kita mengingat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena lewat ketiga pribadi ini kita boleh mengenal Tuhan. Bagaimana dia bekerja, bagaimana karakter dia, bagaimana dia mengenapi janjinya. Mari kita lanjutkan kisah di Abraham pada waktu itu. Ketika Abraham berumur 99 tahun, sekali lagi saya maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Setelah itu baru dia memberikan sebuah perintah, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Karena ketika dia memperkenalkan dirinya, dia sedang berkata bahwa engkau akan sanggup melewati kehidupan dengan tidak bercelah. Ketika kita percaya, ketika Abraham percaya bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan di perjanjian baru katakan demikian saudara. Karena kuasa ilahinya, 2 Petrus 1 yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Bukan hidup yang biasa, namun hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Menarik sekali apa yang 2 Petrus 1 ayat 3 katakan. Karena lewat pengenalan akan Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita semua segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa hidup saleh. Percayakah Bapak Ibu? Ketika kita menjadi orang percaya ada karunia untuk kita terus bisa melakukan kebenaran demi kebenaran. Ketika kita mengenal Allah kita dengan benar. Kisah Abraham berlanjut Bapak Ibu. Ketika mereka lagi ngobrol, ketika Allah ngobrol dengan Abraham. Dikatakan demikian, ayat kedua. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku, dari pihak Tuhan inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Mungkin kalau kita tahu akan ayat ini kita hanya mungkin melihat sepintas. Kita akan langsung ngomong, iya pasti bisa. Nah, pernahkah kita mencoba menjadi seorang bernama Abraham berdiri dalam posisi dia? Yang dia sudah berumur 99 tahun dan dia belum mempunyai seorang anak. Gak heran di ayat selanjutnya, Abraham berkata demikian.
Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara kamu, aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Saya akan skip membaca di ayat ke-17, katakan demikian. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Kenapa Abraham tertawa? Karena dia menyadari ada satu hal yang nggak mungkin bisa terjadi. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah. Abraham kurang percaya waktu itu. Dan dia mau mencari jalan pintas, dia katakan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah dengan tegas berkata, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Wow. Apa yang kita bisa belajar dengan kisah Abraham ini, Bapak Ibu? Dalam sebuah perjanjian bukan hanya satu pihak. Tuhan sudah memberikan sebuah janji. Dan kemudian Tuhan meminta Abraham untuk melakukan sesuatu, yaitu bicara tentang sunat. Yang sunat pada hari itu, pada waktu pada zaman Abraham adalah sebagai bentuk bahwa tanda jadi, tanda tangan, materai. Bahwa ya, saya setuju dan saya mau hidup dalam perjanjian ini. Namun di Alkitab lebih jauh lagi, sunat bukan hanya sunat secara lahiriah, namun sunat secara hatinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kehidupan kita sebagai orang percaya jangan sampai hanya nampak secara lahiriah kita percaya beribadah. Namun apa kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan agree dalam firman Tuhan dan melakukannya. Karena ketika kita percaya dan menyerahkan kehidupan kita, kita sedang masuk dalam sebuah perjanjian. Ya Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Engkau mampu. Dan apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham coba nego. Dia tahu kondisi dia tahu kondisi Sarah. Namun Allah membuktikan di waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya yang belum mempunyai anak di umur yang sudah lanjut. Tiba-tiba lahirlah Ishak. Kita bisa belajar dari kisah Abraham yang pertama ini. Bahwa Allah di atas segala hukum alam mampu mengerjakan. Dia tidak pernah dibatasi. Dia tidak bisa dibatasi karena dia yang menciptakan hukum tersebut. Dan dia mau mengajarkan buat setiap kita ketika dia berjanji dia pasti mengenapinya. Masihkah kita hari ini mempunyai iman yang sama seperti Abraham di dalam perbincangan tersebut? Dan kemudian Abraham melakukannya dengan setia dan dia hidup dalam perjanjian itu. Ketika Tuhan sudah berjanji, dia pasti mengenapi. Itulah El Shaddai. Itulah yang terjadi di zaman Abraham pada waktu itu. Namun tidak hanya di situ Bapak Ibu. Di berikutnya, di anaknya, ada sesuatu yang sangat menarik. Mungkin beberapa di antara kita sangat mengenali Abraham. Tapi ketika saya terus menelusuri tentang Ishak, saya amazed Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Ishak tidak jauh-jauh dari kehidupan seorang bernama Abraham. Mari kita buka di Kejadian pasal yang ke-28. Tuhan yang Maha Kuasa muncul ketika Ishak memanggil Yakub pada waktu itu, dia mau memberkati Yakub. Dikatakan, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ishak ketemu dengan Yakub, dan Ishak menjelaskan siapa Tuhan yang dia percayai. Kalau ketika kita pelajari kehidupan Ishak secara
lebih dalam Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik karena di Kejadian pasal yang ke-25 ada yang menarik Bapak Ibu. Mari kita buka sama-sama bahwa istri dari Ishak yaitu Ribka, dia juga mandul Bapak Ibu. Dia baru bisa melahirkan seorang anak ketika Ishak mulai berdoa kepada Tuhan. Di Kejadian pasal yang ke-25 ayat ke-21 katakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tapi gak cukup sampai di situ, apa yang dialami Ishak juga mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh Abraham. Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang pertama katakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Ishak tidak hanya mengalami yang dialami ayahnya, istrinya mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak. Tapi dia juga ngalamin bahwa di momen-momen dia hidup, di Ishak pada waktu itu ada bencana, ada pandemi yang terjadi. Wah, ketika saya membaca Kejadian pasal ke-26, saya mengajak Bapak Ibu bisa merenungkan pasal ke-26 Kejadian. Kau kan melihat begitu luar biasanya Tuhan. Kenapa? Karena ketika Ishak mulai berdoa, dia mulai bertanya sama Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri, ayat kedua. Berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini. Kenapa saya berhenti? Karena saya sedang membayangkan Ishak tahu ada bencana di situ yang seharusnya apa yang kita bisa lakukan, kita pindah ke tempat yang lain untuk menghindari sebuah bencana. Tapi Tuhan ngomong, "Nggak, kamu tetap ada di situ." Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ishak tetap diam di tanah itu. Ishak mengalami apa yang ayahnya pernah alami. Bukan hanya istrinya mandul, tapi dia hidup di tengah-tengah bencana pada waktu itu. Kenapa itu terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan yang terjadi kepada Ishak? Supaya iman dari Ishak adalah personal. Adalah apa yang dia alami, bukan lagi dari apa yang ayahnya alami. Bapak Ibu mesti tahu, kita bisa mendengar, membaca firman Tuhan, mendengar dari orang lain. Namun kita mesti menyadari bahwa iman kita adalah personal. Kita bisa mendengar kisah yang luar biasa itu memberkati kehidupan kita. Namun apa yang membuat kita kuat adalah pengalaman, pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sengaja membawa Ishak mengalami apa yang Abraham alami supaya apa? Supaya iman itu dihidupi oleh Ishak Bapak Ibu. Tapi gak cukup sampai di situ. Kisahnya bukan cuma berhenti ketika dia tetap di tanah itu Bapak Ibu. Mari kita lihat kehidupan Ishak pada waktu itu. Dia tidak diam, hanya diam saja. Namun yang menarik di ayat ke-12 katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu padanya. Tempat yang sama, benih yang sama, ditaburkan oleh orang yang berbeda. Dan Tuhan membuat benih itu berhasil. Kenapa? Ishak tidak cuma mendengar, dia tidak cuma mengerti, tapi dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Pengenalan akan Allah bukan cukup kita mendengar, bukan cukup kita mengerti.
Namun kita perlu belajar untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam pengenalan akan Allah. Dan Tuhan memberkati Ishak. Wow. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ketika Ishak diberkati, ada orang yang cemburu. Ada orang yang iri dengan kehidupan Ishak. Dan apa yang terjadi berikutnya? Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup orang-orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ada orang-orang yang mencoba menghalangi berkatnya Ishak, Bapak Ibu. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, katanya, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menggali sumur lain, Bapak Ibu. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Lalu ia berpindah lagi dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Orang yang mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, Ishak. Kata pergi membuat hati saya terhenyak, Bapak Ibu. Ishak percaya sumber mata air bukan hanya bicara tentang sumur. Tapi dia lebih percaya ada sumur rohani. Yaitu sumber berkatnya, yaitu Allah yang dia percaya. Sehingga kemanapun dia pergi ke sumur-sumur yang sudah lama sekalipun, airnya tetap ada. Orang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, sekalipun ada orang yang punya inisiasi jahat buat kehidupan dia, menghalangi bisnis Bapak Ibu, mencelakakan buat Bapak Ibu. Kau bisa melihat itu dan berespon dengan benar. Kenapa? Karena Allah yang Ishak sembah pada waktu itu adalah Allah yang menyertai. Dan Ishak percaya penyertaan Tuhan nyata buat kehidupan dia. Sehingga iman dia nyata dan personal, Bapak Ibu. Dia punya respon hati yang benar. Dan sampai di ayat ke-28, Bapak Ibu. Saya mau kita membaca ayat ini secara bersama. Orang-orang yang belum kenal Tuhan sampai bisa berkata demikian di ayat ke-28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Percayalah Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi bencana yang kita mungkin sedang alami secara bersama. Ketika kita mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita berespon benar sekalipun situasi menjadi tidak benar. Orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Allah, dia bisa berkata, sungguh aku melihat Tuhan menyertai kehidupanmu. Bukankah kita mau jadi saksi buat orang lain? Karena ketika kita mengenal Allah dengan benar, tindakan kita, respon kita akan kita respon sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa istirahat dengan tenang. Karena kita percaya siapa yang memegang masa depan kita. Dan kita bisa berkata amin Tuhan. Sekalipun sumur yang tadi ditutup oleh bangsa Filistin mencelakakan buat Ishak. Ishak percaya. Bukan apa yang nampak secara fisik. Namun dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mau gak kita hari ini Bapak Ibu? Dari kisah Ishak ini kita belajar apa? Penyertaan Tuhan sempurna
Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Karena dia adalah El Shaddai. Ketika saya mempersiapkan hari ini Bapak Ibu, saya teringat oleh seorang kakak yang ketika saya masih mahasiswa, beliau sudah aktif melayani. Dan saya mengenal, pada awalnya saya cuma tahu, tapi lebih dalam beberapa kali kita melihat, kemudian ngobrol, saya semakin tahu bahwa ada sesuatu yang menarik terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Kak Yakub, saudara. Sebelum kita membahas Allah Abraham, Allah Ishak, ayah Yakub, hari ini saya meminta Kak Yakub untuk bisa bersaksi. El Shaddai, apakah yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita? Mari buka hatimu Bapak Ibu dan Saudara. Karena saya percaya ini akan menjadi sebuah hal yang hidup buat kita semua. Silakan Kak Yakub. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya mau menyaksikan tentang betapa besarnya kuasa Tuhan itu Allah El Shaddai yang hari ini kita dengar. Saya Yakub yang biasa WL ada di depan, mungkin Bapak Ibu hampir semuanya kenal. Ada istri saya juga Siska sebagai singer. Kami menikah sampai tahun ini di tahun ke-13. 13 tahun lebih kami menikah. Seperti biasanya ketika kami menikah, kami juga rindu memiliki buah hati. Seorang anak, seorang keturunan buat kami di tengah-tengah keluarga kami. Awal-awal pernikahan kami, setahun 2 tahun kami tetap enjoy, tidak ada anak. Tapi tahun demi tahun rasanya kami harus ke dokter. Kami coba ke dokter, berulang kali konsultasi, dokter bilang semuanya normal, Yakub normal, Siska pun normal. Sampai di tahun ke-7 pernikahan kami, tahun 2014, kami menikah tahun 2007, tahun 2014 kami putuskan untuk kami melakukan program bayi tabung di Pineng. Setelah kami ada di sana, di Pineng, dokter Pineng cek semua kondisi Siska, ditemukan saluran tuba Siska ada yang infeksi dan itu membusuk. Dan itu dikatakan yang menyebabkan bahwa ketika itu membusuk, benih itu selalu keguguran, tidak jadi. Dokter sarankan untuk dilakukan operasi pembuangan saluran tuba, salah satu saluran tuba sebelah kiri, dan dengan konsekuensi kami tanyakan kepada dokter apa konsekuensinya dok ketika dibuang. Konsekuensinya tingkat keberhasilannya ketika kita lakukan program bayi tabung itu 40-50%. Sisa segitu. Akhirnya kami berdoa, kami putuskan ya dokter, kami sepakat mau. Singkat cerita dilakukanlah program bayi operasi potong saluran tuba dan 3 minggu setelah operasi itu kami lakukan program bayi tabung dengan harapan jadi tahun 2007 itu. Tapi Tuhan berkehendak berbeda, program bayi tabung tidak berhasil. Akhirnya kami pun kembali ke Jakarta dan kami melakukan kegiatan seperti semula. Tahun berikutnya kami mulai melakukan kegiatan ke dokter lagi, ke dokter yang ada di Jakarta. Mulai cari-cari dokter lagi, kami mulai coba program inseminasi, berganti dokter. Mungkin ada sekitar udah 5 dokter kali ini, kami ganti. Dokter pertama sampai dokter kelima nih sekarang. Program inseminasi tetapi tidak berhasil juga. Di tahun 2018 saya ingat sekali, waktu itu Kak Sofian ada khotbah di tempat ini di Maisonet. Setelah beliau selesai khotbah, saya samperin Kak Sofian, minta Kak Sofian doakan saya dan istri. Kak Sofian berkata, Tuhan akan memberikan anak buat kalian berdua dalam waktu tidak lama lagi. Saya aminkan, kami simpan itu dalam hati kami. Dan berjalan di tahun 2019,
Ada dorongan juga dari keluarga Siska mulai mendorong, ayo lakukan program bayi tabung lagi. Akhirnya sebelum tahun 2019, 2018 ada salah satu pendoa saya ingat sekali. Tadi saya cari lagi, tiba-tiba saya menemukan foto sama beliau gitu. Karena setelah foto beliau minta kirim. Ada salah satu pendoa kita di tanggal 15 Desember setelah berdoa dari menara doa, dia turun ketemu saya, ada di bawah di Maisonet. Dia berkata, Yakub, tahun depan Tuhan beri kamu anak. Dia bilang begitu. Wah, 2019 seperti ada konfirmasi 2 orang yang memberikan pesan ada anak ini. 2019 berjalan, tetapi kok sampai bulan September nggak ada juga. Keluarga udah mendorong. Kami putuskan Oktober. Nah, yang menarik di tahun 2019, cici saya ketika dia berdoa di salah satu gereja lagi beribadah, dia mendapat penglihatan, Yakub, kamu menggandeng seorang anak cowok, dia bilang begitu. Amin, saya bilang gitu. Terus, wah ini seperti sebuah konfirmasi, kami harus bertindak cepat ini untuk berharap dengan program kedua, Tuhan memberikan keturunan buat kami. Oktober kami lakukan program kedua, bayi tabung, kami lakukan di Jakarta. Konsul sama dokter kandungan, konsul sama dokter darah, semua oke. Dan kami lakukan program bayi tabung. Bulan Oktober ternyata hasilnya gagal untuk program bayi tabung yang kedua. Tuhan berkehendak lain. Cici saya mendapatkan penglihatan waktu itu berkata, Yakub, gimana hasilnya di grup keluarga? Saya bilang, belum waktunya Tuhan belum berikan gitu. Dia balas lagi, Tuhan sanggup membuat Siska hamil dengan cara Tuhan. Saya aminkan, saya bilang amin di grup WA keluarga. Di tahun 2019 itu, ketika gagal saya mulai menjerit dalam hati saya, Tuhan kok gagal lagi Tuhan? Sendiri ya, menjerit sendiri di tempat tidur. Di tahun 2020, Januari, cici saya yang mendapatkan penglihatan, dia bergumul dari tahun 2017 Desember, cancer. 2020 Januari dia masuk ke rumah sakit lagi, karena cancer sudah menyebar. Singkat cerita, di Januari sekitar tanggal 5 Januari, saya ingat sekali, dia memanggil saya datang ke rumah sakit. Dia berkata, Yakub, rasanya tubuh ini sudah enggak kuat untuk penyakit ini. Saya udah lemah, saya harus kembali ke Tuhan. Saya bilang sama dia, saya masih mau berjuang sama kamu. Singkat cerita, di tanggal 5 sampai tanggal 17 itu masa-masa kami mulai berdoa, saya yang menjaga di rumah sakit. Ketika berdoa, cici saya dapat penglihatan lagi. Subuh kami berdoa berdua, dia dapat penglihatan lagi. Yakub, saya lihat Tuhan Yesus tadi, dia bilang. Yesus menumpangkan tangannya buat kamu di atas kepala kamu, dia bilang, Tuhan berkenan buat kamu Yakub. Saya bilang, iya, thank you, saya bilang gitu. Singkat cerita, cici saya masuk rumah sakit lagi di tanggal 2 Februari, tengah malam, jam 11-an malam. Itu masa-masa kritis dia sebelum dia meninggal. Dia meninggal tanggal 5 Februari 2020. Sebelum tanggal 5 Februari, tanggal 4 Februari 2020, Siska mensnya telat. Dia coba ke lab sendiri karena saya mulai sibuk, cici saya mulai kritis, saya mulai kumpulkan keluarga, jemput papa mama untuk datang ke Jakarta. Kemudian Siska mulai ke dokter kandungan sendiri lagi malam itu. Dan ternyata hasil lab dan apa yang dibacakan dokter, Siska hamil secara normal alami. Puji Tuhan, saya berkata luar biasa, kami seperti mendapatkan janji Tuhan itu ya dan amin buat kami. Saya sampaikan kepada cici saya,
malam itu tanggal 4 Februari jam 8 malam saya bilang, Cik, Siska hamil. Di masa-masa dia udah sangat kritis waktu itu. Dia berkata, iya. Kami mengalami janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ketika ada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan buat kami, meneguhkan kami. Dan kami mengalami sebuah firman Tuhan yang berkata di Roma 5 ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan saya mendapatkan pesan untuk 2020 kemarin, di akhir tahun 2019 saya berdoa. Firman Tuhan berkata, ada dua kata yang Tuhan katakan, penuh kepercayaan. Itu yang saya pegang dan puji Tuhan, Allah El Shaddai membuktikan bahwa Dia berkuasa. Siska hamil dan tanggal 25 September kemarin lahir seorang anak laki-laki buat kami. Kami beri nama Brian Chislon Jacob. Brian artinya kuat, Chislon diambil dari kata Ibrani yang artinya pengharapan atau kepercayaan. Pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa melihat bahwa Allah El Shaddai menggenapi janji. Ketika dia bersama dengan Abraham, ketika dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Walaupun mungkin secara manusia nggak mungkin. Namun Tuhan membuktikan dia tidak pernah dibatasi dengan hal tersebut. Dan sama seperti Ishak, Tuhan memelihara kehidupan Ishak, dia membuktikan yang maha kuasa. Dan sama seperti bagaimana Tuhan memelihara keluarga Kak Yakub dan Kak Siska. Dan bersama dengan Brian hari ini, dia memelihara kehidupan mereka. Bahkan sampai anaknya lahir Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini tahun 2021? Masihkah kita percaya bahwa Allah yang maha kuasa ada di dalam kehidupan kita? Tapi tidak cukup sampai di situ, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Enggak kebetulan namanya Kak Yakub juga ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Tapi ketika saya melihat tentang Yakub ini, ada sesuatu yang menarik. Di ayat Kejadian 32, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Mengapa nama Yakub pada waktu itu diubah menjadi Israel? Kalau Bapak Ibu melihat pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Yakub hidup Bapak Ibu? Dia hidup dengan berlari, dia hidup dengan membuat rencana, bahkan memanipulasi sesuatu. Dan Tuhan mau mengubah itu. Artinya apa? Tuhan mau mentransformasi kehidupan Yakub menjadi Israel. Supaya dia mengerti bahwa benar Allah yang maha kuasa itu sanggup untuk apa? Untuk mengubahkan kehidupan Yakub yang punya masa lalu yang mungkin tidak baik Bapak Ibu. Namun Tuhan sabar, Allah sabar. Gimana caranya? Dia mulai memberikan kepada Yakub seorang bernama Laban. Seorang yang lebih lihai lagi katanya. Kalau Yakub mungkin S1, Laban mungkin S3 Bapak Ibu. Dia kemudian diproses. Dan mungkin hari ini engkau berjumpa dengan Laban buat kehidupanmu. Tuhan izinkan ada pribadi-pribadi yang mungkin mengajar supaya engkau berubah. Mau gak Bapak Ibu? Kau mengucap syukur karena mereka supaya engkau bisa dirubah. Namun nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kalau saya lanjutkan ayat ini. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah memulai dari kehidupan Yakub akan meneruskan. Dan di Filipi 1 ayat 6 akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Di ayat 32, saya akan akhiri dengan kisah Yakub ini Bapak Ibu. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Selesai dari perubahan nama ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu dalam kehidupan Yakub. Dia mulai pincang. Dan mungkin hari ini kita gak suka melewati sebuah kehidupan pincang. Namun mengapa Tuhan izinkan Yakub pincang? Supaya Yakub menyadari yang selama ini dia berlari, dia tidak selincah itu, dia tidak berlari lagi. Dia gak akan pernah bisa berlari lagi. Karena dia pincang, dia terhambat. Supaya rasa aman dia tidak lagi dikuasai dari kemampuan dia berlari. Tapi dia menaruh rasa aman kepada Allah yang maha kuasa. Tuhan terkadang sengaja memberikan sebuah proses yang mungkin gak mudah. Memberikan orang-orang yang sulit. Bahkan Paulus katakan di ayat 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pertanyaan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apakah Tuhan kurang maha kuasa untuk mengambil duri atau membuat Yakub sembuh? Tidak. Tuhan maha kuasa. Namun justru di kehidupan Yakub kita belajar. Tuhan yang mau mentransformasi karakter dalam kehidupan Bapak Ibu akan mengambil cara-cara yang tepat, yang perlu supaya kehidupan Bapak Ibu berubah karaktermu. Ketika dia memulai, dia akan mengakhiri. Dan apa yang terjadi buat Paulus Bapak Ibu ketika kita membaca ini? Dia ada duri yang membuat dia rendah hati. Karena ada pernyataan Tuhan yang luar biasa. Dan dia ngomong, dia berdoa supaya duri itu diambil. 3 kali dia berdoa. Tapi Tuhan masih mengizinkan duri tersebut. Supaya apa? Kita boleh gak berdoa supaya kita sembuh? Boleh. Kita berdoa mungkin buat orang-orang yang seperti duri itu meninggalkan kita? Boleh. Tapi ketika mereka tetap ada, ketika kelemahan tetap ada, ketika tantangan tetap ada, maukah saudara masih mau berdoa dengan rendah hati? Tuhan terima kasih. Karena seperti ayat berikutnya dikatakan, Paulus berkata, dia mengucap syukur. Karena ada duri yang menjagai dia dari apa? Dari kesombongan. Dia akan semakin menyadari bahwa lewat kelemahan justru kuasa Tuhan sempurna. Saya akan akhiri dengan ayat ini Bapak Ibu. Jawaban Tuhan buat Paulus pada waktu itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus menyadari Tuhan mau supaya dia berubah secara karakter, tidak menjadi sombong, tidak meninggikan diri. Maka Tuhan memberikan apa? Duri seperti dalam dagingnya. Supaya dia belajar untuk berkata, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Hari ini Bapak Ibu kita belajar dari 3 pribadi. Abraham kita belajar apa? Tuhan yang berjanji, dia yang maha kuasa pasti menepatinya. Yang kedua tentang Ishak. Dia menyatakan bahwa Tuhan sanggup memelihara meskipun di tengah bencana, meskipun ada pribadi-pribadi yang mencoba menjahati Ishak, dia memelihara Ishak dengan cara yang luar biasa. Yang ketiga tentang Yakub Bapak Ibu. Dia sanggup dengan waktunya mengubahkan kehidupan Yakub, ditransformasi karakter. Demikian juga dalam kehidupan kita. Maukah di tahun 2021 ini kita belajar mempunyai iman yang sama? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita memiliki kehidupan Yesus ketika dia melayani dengan penuh kuasa. Karena dia percaya Allah yang bersama-sama dengan dia adalah Allah yang berkuasa.